Bismillahirrahmanirrahim. Abu Naila al-Ansori radhiyallahu anhu menumpas penghina Nabi. Abu Naila al-Ansori radhiyallahu anhu mungkin tak banyak yang kenal dengannya. Dia adalah salah seorang sahabat yang turut serta di Perang Badar. Di Perang Uhud, ia tetap teguh bersama Nabi di saat sebagian orang kocar-kacir. Dan ia pun turut serta operasi penumpasan tokoh Yahudi yang jahat, Ka'b al-Ashraf. Nasab dan kabilahnya. Abu Naila al-Ansori namanya adalah Silkan bin Salamah bin Waqsi bin Zuhbah bin Zawara bin Abdul Asyal al-Ansori al-Ausi al-Asyali. Ia adalah saudara dari Salmah bin Salamah bin Waqsi. Ada juga yang mengatakan nama Abu Naila adalah Sa'ad. Sedangkan Silkan adalah lakopnya. Tapi yang jelas, ia lebih dikenal dengan kunyahnya ini yaitu Abu Nailah. Kunyahnya ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari ketika membahas kisah operasi pembunuhan Ka'ab al-Ashraf Ibnu Hajar, Al-Isyabah fi Tamyiz Sahabah, halaman 409. Profil Abu Nailah. Seorang prajurit, Abu Nailah radhiyallahu anhu adalah salah seorang jago panah di kalangan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mengedepankan Allah dan Rasul-Nya dari persaudaraan, Ka'ab al-Ashraf seorang tokoh Yahudi yang jahat adalah saudara sesusuan Abu Nailah. Kedudukan yang dekat. Keduanya memiliki hubungan mahram. Artinya, kerabat yang memiliki kedudukan khusus. Namun demikian, ia tetap turut serta dalam operasi penumpasan tokoh kerusakan ini. Ia lebih mengedepankan Allah dan Rasul-Nya daripada hubungan mahram. Pembela Rasulullah, saat Perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekacauan. Kabar tentang terbunuhnya Rasulullah tersebar. Duka pun merundungi dada para sahabat. Akal mereka tak lagi berjalan normal karena sedih luar biasa. Sebagian dari mereka termenung. Sebagian lagi pulang, tak lagi terlibat dalam perang. Dalam kondisi kalut tersebut, Abu Nailah tetap tegar bersama Rasulullah. Melindungi beliau di saat genting. Di saat beliau terpojok. Dan menjadi target utama musuh. Bersama Rasulullah. Dalam kitab As-Sikat, Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Abu Nailah adalah veteran Perang Badar. Ibnu Hibban, As-Sikat, halaman 187. Ia adalah seorang ahli panah di tengah-tengah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdil Bar, Al-Istiyab, halaman 1765. Karena kepercayaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada dirinya, ia dilibatkan dalam operasi penumpasan Ka'ab al-Ashraf al-Yahudi. Padahal keduanya adalah saudara sepersusuan. Kisah operasi penumpasan Ka'ab al-Ashraf. Penumpasan Ka'ab al-Ashraf terjadi pada 24 Rabiul Awal, 25 bulan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ia adalah seorang provokator, penyulut kebencian dan peperangan. Ia menyerang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan syairnya. Menggelorakan semangat orang-orang untuk berperang menghadapi Nabi. Saat kaum muslimin pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan dari Badar, ia berkata, kalau tetap tinggal di sini sekarang, bagian bawah bumi lebih baik dari bagian atasnya. Lalu Ka'ab berangkat ke Mekah. Ia tangisi kematian pembesar Quraisy. Kemudian dengan syairnya, ia memotivasi mereka untuk membalas. Setelah itu ia kembali ke Madinah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, balaslah Ibnu al-Ashraf dengan cara yang kau kehendaki. Karena dia telah nyata-nyata menebar keburukan dengan hasutan dan syairnya." Ibnu Sa'ad, At-Tabakat Al-Kubra, halaman 32. Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau mengatasi Ka'ab al-Ashraf, dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Lalu Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, apakah yang Anda maksud adalah membunuhnya? Beliau menjawab, iya. Kalau begitu, izinkan aku untuk menyampaikan satu hal, sambung Muhammad bin Maslamah. Rasulullah mengatakan, silahkan. Kemudian Muhammad bin Maslamah menemui Ka'ab al-Ashraf untuk mengecohnya. Ia berkata, laki-laki itu, Nabi Muhammad meminta kami upeti dan dia sangat memberatkan kami. Kedatanganku ini dalam rangka memohon padamu. Ka'ab menjawab, rupanya kau telah bosan dengannya. Muhammad bin Maslamah berkata, sungguh kami telah mengikutinya dan kami tidak ingin meninggalkannya sampai kami melihat sampai di mana urusannya nanti. Kami meminta padamu untuk memberi pinjaman 1 atau 2 wasak. Ka'ab mengatakan, baiklah. Tapi kau harus memberi jaminan padaku. Rombongan Muhammad bin Maslamah berkata, apa yang kau inginkan?
Serahkan istri-istri kalian padaku sebagai jaminan, kata Ka'ab. Bagaimana bisa kami serahkan istri-istri kami jaminan padamu, sementara engkau orang Arab yang paling tampan, jawab mereka. Kalau begitu, serahkanlah anak-anak kalian kepadaku, sahut Ka'ab. Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami menyerahkan anak-anak kami sebagai jaminan? Mereka akan mencela karena digadaikan dengan satu atau dua wasak. Ini adalah aib bagi kami. Kami akan menyerahkan senjata saja kepadamu sebagai barang jaminan. Rombongan Muhammad bin Maslamah pun berjanji akan menemui Ka'ab lagi. Setelah itu, mereka datang lagi di malam hari bersama Abu Nailah yang merupakan saudara sepersusuan Ka'ab. Ka'ab mengajak mereka memasuki benteng dan tinggal bersamanya di sana. Istri Ka'ab berkata pada suaminya, mau kemana engkau di larut malam seperti ini? Ka'ab berusaha menenangkan istrinya, jangan khawatir, ini Muhammad bin Maslamah dan ini saudaraku, Abu Nailah. Istrinya berkata, aku mendengar suara, seperti suara tetesan darah. Ka'ab kembali berusaha menenangkan istrinya, tenang, ini Muhammad bin Maslamah. Dan ini saudara sepersusuanku, Abu Nailah. Orang yang mulia apabila diundang di malam hari, pasti ia penuhi. Lalu Muhammad bin Maslamah menyusupkan dua orang lainnya ke dalam benteng. Abu Nailah berkata, kalau dia datang, aku akan menyambut dia dengan membelai rambutnya dan menciumnya. Kalau kalian lihat aku telah menenangkan kepalanya. Kuserahkan pada kalian dan habisilah dia. Setelah itu temui Nabi dan kabarkan pada beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi, Bab Qatlu Ka'ab bin Al-Ashraf, nomor 3811. Bersama para sahabat. Saat sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz dimasukkan ke dalam lubang kuburnya, Abu Nailah turun menggendongnya sampai di tempat tersebut. Dari Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya berkata, saat kami tiba di liang makam Sa'ad, ikut turun mengantarnya 4 orang. Yaitu Al-Harits bin Aus bin Mu'adz, Usaid bin Al-Hudair, Abu Nailah Silkan bin Salamah, dan Salmah bin Salamah bin Waqsi. Pada prosesi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sisi kaki Sa'ad. Ketika Sa'ad masuk ke dalam liang makamnya, berubahlah rona wajah Rasulullah karena sedih. Beliau bertasbih 3 kali. Kaum muslimin juga ikut bertasbih 3 kali. Sehingga pemakaman Baqi pun bergetar riuh. Lalu Rasulullah bertakbir 3 kali. Para sahabat juga ikut takbir 3 kali. Baqi kembali bergetar dengan gemuruh takbir. Kemudian Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kami lihat rona wajah Anda berubah. Anda bertasbih 3 kali. Beliau bersabda, kubur sahabat kalian ini menghimpitnya. Ia memiliki sifat menghimpit. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'ad termasuk orangnya. Kemudian Allah melapangkan untuknya. Ibnu Sa'ad, At-Tabakat Al-Kubra, halaman 423. Masya Allah, demikian ngerinya alam kubur. Ia menghimpit siapa saja. Bahkan orang sehebat dan seagung Sa'ad bin Mu'adz pun hendak dihimpitnya. Wafat. Tidak didapati riwayat tertulis tentang kapan wafatnya Abu Nailah radhiyallahu anhu. Demikian juga dengan tempat pemakamannya.